I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Donna Eliasari, Rizka Yulia, Rifa Syaukiah, Syafa Azalia, Savana Aska, Kartika Rizky, Zila Pratiwi, Resti Yolandina, Tara Nur Aurelia, Dina Mutmainah, Vita Anindya, Abel Syafa, Andri Ihsan, Nazwa Aulia, Lintang Kurnia, dan saya sendiri Berlian Nirwana. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami terkait uji stabilitas disolusi sediaan tablet. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Uji stabilitas adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat, yaitu identitas, kekuatan, kualitas, dan juga kemurnian, dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Perlu kita ketahui bahwa sediaan tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 5 adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan tambahan. Adanya sediaan tablet memberikan kemudahan pada masyarakat dalam penggunaannya. Sediaan tablet memiliki keuntungan seperti pemberian dosis yang lebih tepat, pemakaian yang mudah, memiliki bentuknya kering sehingga lebih stabil dalam penyimpanannya, dan praktis dalam kemasan. Macam-macam sediaan tablet itu untuk berdasarkan metode pembuatannya itu yang pertama ada tablet cetak. Tablet cetak ini dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan. Tablet cetak agak rapuh sehingga harus hati-hati dalam pengemasan dan pengindustrian. Kepadatan tablet tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan. Selanjutnya, dan tidak tergantung pada kekuatan tekanan yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada tablet Kempa. Tablet Kempa ini dibuat dengan pemberian tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Umumnya tablet Kempa mengandung zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, desintegran, dan lubrikan. Dapat juga mengandung bahan perwarna dan lak yang diizinkan, atau bahan pengaroma dan bahan pemanis. Selanjutnya itu macam-macam sediaan tablet berdasarkan jenis bahan penyalut. Yang pertama itu ada tablet salut biasa atau gula. Tablet salut gula ini dimaksudkan untuk menutupi rasa yang pahit atau tidak enak. Rasa yang tidak enak ini ditutupi dengan lapisan gula pada tablet. Tablet salut gula biasanya menggunakan bahan polisakarida atau sukrosa. Selanjutnya itu ada tablet salut selaput. Tablet salut selaput ini sering juga disebut salut film, umumnya digunakan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan dari sediaan tablet. Biasanya untuk tablet dengan bahan-bahan herbal yang memiliki penampilan yang kurang menarik. Yang ketiga itu ada tablet salut Kempa, yang dimana tablet yang disalut secara Kempa cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalsium fosfat, dan zat lain yang cocok. Selanjutnya itu ada tablet salut enterik, merupakan suatu lapisan selaput yang dibuat dengan bahan yang tidak mudah hancur oleh asam lambung. Karena tujuan penyalutannya adalah melindungi zat dari asam lambung, tablet dengan salut enterik ini tidak boleh dikonsumsi, dikunyah, atau digurus terlebih dahulu. Yang kelima itu ada tablet lepas lambat, yang dimana bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh secara bertahap, supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat.
Untuk uji stabilitas sediaan tablet dapat dilakukan uji disolusi. Uji disolusi merupakan salah satu parameter uji biofarmasetik yang dilakukan untuk menjamin efektivitas obat pada saat digunakan. Uji disolusi juga digunakan sebagai parameter untuk menentukan mutu suatu obat dan bertujuan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang dilepaskan dari sediaan obat ke media disolusi dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari uji disolusi. Yang pertama itu ada kekuatan pengadukan. Kecepatan pengadukan dan tipe alat pengaduk itu mempengaruhi ketebalan lapisan difusi. Makin besar intensitas pengadukan, maka makin tipis lapisan difusi, sehingga makin cepat waktu disolusi zat aktif dari sediaan yang diuji. Kemudian untuk yang kedua itu ada kondisi media disolusi. Kondisi media disolusi yang sangat penting diperhatikan antara lain dari pH, suhu, viskositas, tegangan permukaan, dan komposisi media disolusi, sebab sangat mempengaruhi kecepatan disolusi zat aktif dari sediaan yang diuji. Yang ketiga ada tidaknya gelembung udara. Yang keempat, alat yang digunakan. Yang kelima, posisi sampel. Dan yang terakhir juga ada suhu larutan. Selanjutnya adalah syarat melakukan uji disolusi. Yang pertama adalah kecepatan rotasi per menit pengaduk harus dikalibrasi secara berkala dengan menggunakan alat tahnometer. Alat tahnometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran sebuah benda dalam satuan putaran per menit atau RPM. Nilai penyimpanan rotasi per menit adalah kurang lebih 4% dari yang tercantum pada monografi. Menurut Farmakope Indonesia edisi kelima, definisi dari monografi merupakan standar mutu pada suatu obat dan bahan obat berisi spesifikasi, kriteria penerimaan, dan metode analisis. Selanjutnya adalah sumbu batang pengaduk saat mencampur bahan kimia, di mana sumbu batang pengaduk disarankan untuk berada pada posisi vertikal terhadap labu media disolusi dan secara berkala diverifikasi menggunakan alat centering check. Batang pengaduk harus berada tepat di tengah-tengah labu disolusi dan jarak sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada tiap titik dari suhu vertikal labu. Selanjutnya adalah jarak antara bagian bawah pengaduk dan dasar labu media disolusi harus diverifikasi agar berada dalam batas toleransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Syarat melakukan uji disolusi yang keempat ada suhu penanas air harus dikalibrasi. Kalibrasi ini bertujuan untuk mempertahankan suhu di dalam labu pada 37 derajat Celcius lebih kurang 0,5 derajat Celcius. Yang kelima, apabila media disolusi menggunakan larutan dapar atau larutan yang bisa mempertahankan pH meskipun ditambahkan asam atau basa kuat. pH larutan diatur sedemikian rupa sehingga berada dalam batas pH lebih kurang 0,05 satuan dari pH yang tertera pada masing-masing monografi. Yang terakhir ada ketentuan dalam uji disolusi pada sediaan obat dapat berbeda. Contohnya pada kapsul gelatin keras atau lunak dan tablet salut gelatin yang tidak memenuhi syarat uji disolusi. Apabila media pada monografi merupakan air atau media dengan pH kurang dari 6,8, maka media yang digunakan ditambah dengan pepsin yang dimurnikan hingga didapat aktivitas tidak lebih dari 750.000 unit per 1000 mili. Nah, pepsin itu sendiri adalah enzim yang memecah protein menjadi peptid yang lebih kecil. Kemudian untuk media dengan pH lebih dari 6,8 dapat ditambah pankreatin hingga didapat tidak lebih dari 1750 unit aktivitas protease per 1000 mili. Pankreatin itu merupakan zat yang dibutuhkan untuk memecah dan mengolah makanan. Nah, untuk penggunaan enzim pepsin atau pankreatin dalam uji disolusi hanya bila dinyatakan dalam monografi.
Cara penggunaan alat disolusi sendiri itu yang pertama adalah persiapan media disolusi dan sampel yang akan dianalisis, lalu isi chamber disolusi dengan air atau aquade sesuai dengan batas yang telah ditentukan, lalu pasang vessel pada chamber sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu naikkan heat unit hingga posisi paling tinggi, kemudian pasangkan gagang pengaduk, dayung atau keranjang dan komponen lainnya. Lalu turunkan kembali heat unit dan hati-hati hingga batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, setting posisi batang pengaduk pada posisi tengah dengan ketinggian sekitar 2,5 cm. Kemudian masukkan media disolusi dengan jumlah volume 900 ml atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu nyalakan alat disolusi dengan cara menekan tombol on. Lalu setting suhu berkisar di 37 derajat Celcius, kecepatan putaran dan lama waktu pengadukan. Lalu masukkan obat secara bersamaan, tekan tombol start, kemudian tutup semua vessel untuk mencegah benda asing masuk. Lalu setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, ambil sampel secara bersamaan. Yang terakhir, jika melakukan pengambilan sampel pada waktu terjeda, pastikan menambahkan media disolusi sesuai dengan jumlah yang diambil pada periode sebelumnya. Yang terakhir, cara perhitungan uji disolusi. Menurut Noyce dan Whitney, selama fase awal disolusi, kelarutan jenuh obat dalam medium lebih besar dari konsentrasi obat larut pada waktu T, dan pada dasarnya sama dengan kelarutan saturasi luas permukaan kontak. Area permukaan A dan volume V dapat dianggap konstan. Laju pelarut obat dapat ditulis dengan persamaan dC per dt sama dengan K dikali S dalam kurung CS dikurang C, di mana dC per dt merupakan kecepatan disolusi, K merupakan tetapan laju pelarutan, S merupakan luas permukaan kontak, CS merupakan kelarutan jenuh obat dalam medium, dan C merupakan konsentrasi obat larut pada waktu T. Dan menurut Nernst-Bürtner, persamaan tersebut juga dapat ditulis sebagai berikut. dW per dt sama dengan D dikali S per H dalam kurung CS dikurang C, di mana dW per dt merupakan laju pelarutan, D merupakan koefisien partisi, S merupakan luas permukaan kontak, H merupakan ketebalan lapisan difusi, CS merupakan kelarutan jenuh obat dalam medium, dan C merupakan konsentrasi obat larut pada waktu T. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi untuk kesimpulan yang didapatkan yaitu stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya. Suatu produk yang tidak stabil diketahui berdasarkan perubahan sifat fisika, sifat kimia, dan juga penampilan suatu produk tersebut. Untuk dapat memahami hal ini, perlu diingat kembali bagaimana perjalanan obat bentuk tablet ataupun kapsul di dalam tubuh yang diberikan secara oral akan mengalami proses penghancuran sediaan, sehingga terjadi pelepasan, kemudian terjadi proses pelarutan, difusi, dan juga absorpsi. Sedangkan untuk uji stabilitas sediaan tablet ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji disolusi, di mana uji disolusi ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan mutu suatu obat dan bertujuan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang dilepaskan dari sediaan obat ke media disolusi dalam satuan waktu tertentu. Dan ini adalah beberapa referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.